berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Saat ini praktek-praktek mafia tanah telah menggurita dan melibatkan berbagai pihak mulai dari hulu hingga hilir, termasuk oknum lembaga peradilan. Begitu kita perangi, maka yang kelihatan itu adalah seperti puncak gunung es. Yang kelihatan itu sedikit, tapi bawahnya itu luar biasa. Tadi protokol mengatakan banyak mafia tanah. Saya sudah mengatakan mafia tanah nggak banyak, yang banyak teman-temannya. Itu yang parah sekali, itu teman-temannya. Jadi mafia tanah itu temannya di mana-mana. Jadi semakin kita perangi di mana, salah satu yang temannya di mana-mana, di BPN. Jadi BPN juga kalau orang mengatakan bagian nama mafia tanah, saya akui betul. Dan sebab itu kita perangin betul internal. Kita pecat orang-orang yang terlibat. Ya. Dan sekarang ini akan banyak program pembersihan internal. Jadi karena bagaimanapun, ya kan, mafia kasus tanah itu bisa terhindar banyak sekali kalau oknum BPN tidak terlibat. Lili Santi Hasan, korban mafia tanah PT Bumi Indah Raya atau PT Bumi Raya Utama Group dari Provinsi Kalimantan Barat, meminta keadilan hukum kepada para Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Satuan Tugas Mafia Tanah Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri. Tanah bersertifikat hak milik Lili Santi Hasan nomor 43361, 43362, dan 40092 seluas 7.968 meter persegi berada di depan markas Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura di Jalan Mayor Ali Anjang, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Kamis 4 Maret 2021 memenangkan gugatan PT Bumi Raya Utama melalui sertifikat hak pakai nomor 463 tahun 2007 seluas 20.010 meter persegi atas sertifikat hak milik Lili Santi Hasan. Akan tetapi, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 24 Agustus 2021 memenangkan banding Lili Santi Hasan. Kemudian, PT Bumi Raya Utama Group diwakili oleh Pintarso Adijanto melayangkan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana surat pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak lewat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 9 September 2021. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyerahkan lebih dari 1.000 sertifikat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan dalam tahun ini Presiden sedang membagikan sertifikat di seluruh Indonesia. Tanah kita aja belum bersertifikat. Ini gimana ini? Iya loh Pak, tanah itu kalau nggak ada sertifikatnya, bahaya loh Pak. Nggak ada kekuatan hukum, bisa-bisa tanah kita diambil orang Pak. Secara sistematis lengkap atau PTSL. Hati-hati ya, Caranya mudah dan biayanya murah. Mendingan sekarang ini kamu urus sertifikat rumah ini. Tuh, mumpung ada kesempatan. Dan tunggu petugas PTSL akan hadir di wilayah Anda. Ayo Pak, segera kita urus. Ayo. Ayo. Loh, Pak RT, bapak-bapak ini siapa? Bapak-bapak ini petugas dari BPN. Oh, ini loh Pak. Mari kami bantu. PTSL, mudah, cepat, dan pro rakyat.
kembali minta keadilan hukum dan pelindungan hukum kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Yang Mulia para Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara saya dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya ini adalah korban mafia tanah karena dalam gugatan 5 kali sebelumnya dalam bidang tama yang sama, 1 kali di Pengadilan Tata Usaha Negara, 4 kali di Pengadilan Negeri, saya selalu menang saat digugat para pihak, baik di pengadilan tingkat pertama maupun hingga di Mahkamah Agung, karena dasar hak saya yang benar. Permintaan perlindungan hukum dan keadilan hukum dari Lili Santi Hasan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia tidaklah terlalu berlebihan. Ada fakta mengejutkan dari surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP Direktorat Reserse Umum Polisi Daerah atau Polda Kalimantan Barat kepada Lili Santi Hasan tanggal 13 September 2021. Disebutkan, penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan melakukan survei tanah di lapangan dengan pihak Kantor Wilayah Pertahanan Kalimantan Barat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya dengan hasil terhadap sertifikat hak pakai nomor 643 Sungai Raya belum diidentifikasi di lapangan. Malah ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya dengan hanya menyalin gambar situasi yang diterbitkan tahun 1976 yang tidak diverifikasi dan terbukti tidak pernah dilakukan pengukuran di lapangan. SP2HP Direktorat Reserse Umum Polisi Daerah Kalimantan Barat diterbitkan tanggal 13 September 2021 setelah sebelumnya didampingi oleh kuasa hukum dari kantor advokat Petrus Celestinus SH dan rekan dari Jakarta melayangkan pengaduan masyarakat atau DUMAS di Satuan Tugas Mafia Tanah Bareskrim Polri di Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Kapolda Kalimantan Barat, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Satgas Mafia Tanah Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan para pihak yang simpati atas musibah yang menimpa saya, sehingga saya mendapat keadilan dan kepastian hukum atas hak yang saya miliki. Dalam melakukan tugas penelusuran, penyidik Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat Reserse dan Umum Polda Kalbar atas atensi dari Satuan Tugas Mafia Tanah Bareskrim Polri ternyata tidak menemukan dokumen pendukung penerbitan sertifikat hak pakai nomor 643 tahun 2007 atas nama PT Bumi Raya Utama sesuai ketentuan yang berlaku. Malah ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya dengan hanya menyalin gambar situasi yang diterbitkan tahun 1976 yang tidak diverifikasi dan terbukti tidak pernah dilakukan pengukuran di lapangan, sehingga berimplikasi pada areal jalan negara di ruas Jalan Mayor Muhammad Ali Anjang yang sudah dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005 masuk dalam areal kepemilikan sertifikat hak pakai PT Bumi Raya Utama nomor 643 tahun 2007. Dari materi surat pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan, berarti logikanya tinggal selangkah lagi penyidik dan Satuan Tugas Mafia Tanah Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia menetapkan tersangka dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya dan manajemen PT Bumi Raya Utama Group. Kejahatan bidang tanah pertahanan yang melahirkan istilah mafia tanah harus diberantas tuntas hingga ke akar-akarnya demi menimbulkan efek jerah, memberikan keadilan bagi para korban.
Kemudian, surat keterangan Camat Sungai Raya Kabupaten Kuburaya HM Yunus kepada Lili Santi Hasan tanggal 14 September 2021 menerangkan bahwa akte jual beli nomor 30 tahun 1976 di mana klaim itu dijadikan dasar penerbitan sertifikat hak milik pakai nomor 643 Desa Sungai Raya tahun 2007 atas nama PT Bumi Raya Utama ternyata sama sekali tidak ditemukan arsipnya. Surat keterangan Camat Sungai Raya tanggal 14 September 2021 setelah penyidik Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat Reserse dan Umum Polda Kalbar. Isinya sama sekali tidak menemukan arsip akte jual beli nomor 30 tahun 1976 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya dan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Pelanggaran hukum lain adalah penerbitan sertifikat hak pakai nomor 643 tahun 2007 disebutkan nama Ali Lakana sebagai saksi dalam pengukuran yang dibuat tahun 2006. Adapun Ali Lakana sendiri diketahui sudah meninggal dunia pada tahun 2003 sebagaimana surat keterangan ahli waris tanggal 17 April 2016. Dari kronologis ini dapat disimpulkan sertifikat hak pakai atas PT Bumi Raya Utama Group nomor 643 yang diterbitkan tahun 2007 demi keadilan hukum dan kepastian hukum harus dibatalkan tanpa putusan pengadilan. Mengingat pembatalan penerbitan sertifikat bodong, sertifikat abal-abal tanpa putusan pengadilan merupakan kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Pembatalan sertifikat dapat dilakukan di luar mekanisme peradilan, yaitu dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, di mana disebutkan keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 9 tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Di situ ditegaskan, cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 adalah A. Kesalahan prosedur, B. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, C. Kesalahan subjek hak, D. Kesalahan objek hak, E. Kesalahan jenis hak, F. Kesalahan perhitungan luas, G. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah, H. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau I. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif. Minta kepada institusi hukum yang menangani masyarakat untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum. Saya harapkan agar musibah yang menimpa Ibu Lili Santi Hasan untuk menangani perkara tersebut secara jernih dan dengan hati yang adil, bijaksana demi keadilan yang hakiki diharapkan oleh masyarakat. Itu aja yang saya harapkan. Karena ada kesan mafia tanah selama ini tidak bisa disentuh oleh hukum, maka keputusan Presiden untuk membentuk Satuan Tugas Mafia Tanah di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri merupakan terobosan hukum dan harus didukung semua pihak. Sikap terbuka institusi Polri Republik Indonesia sehubungan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 16 Februari 2021 menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Mafia Tanah di Badan Reserse dan Kriminal Polri Republik Indonesia. Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Badan Intelijen Negara, Deputi 2 Kantor Staf Presiden, serta Badan Analisa Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan untuk Bareskrim Polri, saya harapkan kepada Bapak Kapolri yang baru ini, Pak, agar di dalam penanganan masalah mafia tanah, agar aparat yang ditugaskan tersebut secara tegas
dan berani Pak menegakkan kebenaran dan keadilan Pak. Karena ini menyangkut nama baik Barreskrim Polri. Yang tidak kita harapkan yang benar diputarbalikkan, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Akhirnya kan barang itu tidak selesai berkepanjangan tanpa ada penyelesaian yang baik. Petrus Salestinus, sarjana hukum dari kantor pengacara Petrus Salestinus SH dan Associate yang beralamat di Cilandak, Jakarta Selatan sebagai kuasa hukum Lili Santi Hasan mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat 2 Barreskrim Polri dan Direktorat Reserse dan Umum Polda Kalbar. Menurut Petrus Salestinus, koordinasi antar Satuan Tugas Mafia Tanah, Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia sangat membantu Lili Santi Hasan dalam mencari keadilan hukum dan perlindungan hukum. Fakta-fakta yang mungkin ada indikasi direkayasa. Yang kami harapkan perlindungan hukum, hak-hak dan semena-mena yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.